Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak kelas 1, pagi hari ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh. Hormat dan patuh di sini yaitu kepada orang tua dan guru. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Baiklah, langsung kita masuk ke materi. Hormat dan patuh yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Orang tua adalah orang yang telah mendidik dan membesarkan kita dari kita lahir sampai saat ini. Nah, orang tua sangat berjasa kepada kita sehingga kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua ada guru. Guru adalah orang tua kedua kita saat kita berada di sekolah. Guru mengajarkan kita ilmu, guru mengajarkan kita akhlak. Jadi saat di sekolah kita harus hormat dan patuh kepada guru. Karena apa? Karena patuh dan hormat adalah kewajiban kita sebagai seorang siswa kepada gurunya. Kita tidak boleh menyakiti perasaannya. Nah, patuh yaitu melaksanakan perintah baik itu perintah orang tua maupun guru. Bentuk sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama, bertutur kata yang sopan. Sebagai anak, kita harus berkata yang sopan kepada orang tua dengan nada yang lembut, sopan santun, nada yang rendah. Tidak menggunakan nada yang tinggi ya, karena dapat menyakiti perasaan orang tua. Yang kedua yaitu berpamitan ketika hendak bepergian, baik itu pamit ke sekolah, pamit ke TPA, pamit mengaji, pamit bermain. Kemanapun kita pergi, kita harus pamit kepada orang tua supaya orang tua tahu kalian mau pergi kemana, dengan siapa, sampai jam berapa. Karena orang tua akan khawatir ketika anaknya pergi. Jadi supaya tidak khawatir, harus pamit dulu. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Nasihat yaitu sesuatu yang baik yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Ketika anaknya salah, orang tua akan memberikan nasihat yang baik supaya tidak mengulanginya. Kita harus menuruti atau patuh terhadap nasihat orang tua. Yang keempat yaitu membantu pekerjaannya. Ketika kita melihat orang tua kita sedang sibuk atau sedang bekerja, kita membantu pekerjaannya. Nah, supaya apa? Supaya pekerjaannya menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu menuruti perintahnya. Jika orang tua memberikan kita perintah yang baik, kita harus menurutinya. Selanjutnya yaitu mendoakan orang tua. Doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu ya. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita saat kita berada di sekolah. Guru mengajarkan kita banyak ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu akhirat. Nah, semua itu guru ajarkan. Jadi kita harus patuh dan taat kepada guru, tapi kita juga tidak boleh menyakiti perasaannya. Oke, anak-anak? Nah, selanjutnya
kita harus patuh dan taat kepadanya. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru diantaranya duduk tertib di kelas dan mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Kita tidak boleh ngobrol sendiri, bermain sendiri. Jadi kita harus tertib saat guru sedang menjelaskan dan mendengarkan supaya paham. Yang kedua, bertanya dengan sopan dan mengangkat tangan ke kanan. Tangan kanan itu yang mana sih? Oh iya, betul sekali, yaitu tangan yang digunakan untuk makan. Paham mana kanan mana kiri? Yang ketiga, meminta izin apabila hendak keluar kelas. Baik itu mengambil sesuatu, izin ke kamar mandi, izin buang sampah, ataupun izin keluar, harus izin dulu kepada guru. Caranya, Ustazah, saya mohon izin ke kamar mandi. Ustazah, saya mohon izin buang sampah. Ustazah, saya mohon izin yang lainnya. Jadi harus izin dulu ya sebelum keluar. Kalau diizinkan baru keluar. Kalau tidak diizinkan ya duduk di dalam kelas. Supaya apa? Supaya keadaan kelas tetap tertib. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam harus kita lakukan kepada guru, yaitu ketika yang pertama masuk ke dalam kelas, saat datang, saat pulang, dan juga saat bertemu dengan ustadz atau ustazahnya di jalan ataupun di mana saja. Ucapkan salam, assalamualaikum ustadz, assalamualaikum ustazah. Selain mengucapkan salam, kita juga harus menjabat tangannya atau mencium tangannya dan juga memasang wajah-wajah yang tersenyum. Supaya apa? Supaya kesannya lebih sopan. Yang terakhir, mematuhi perintahnya. Perintah guru yaitu saat guru memberikan tugas, saat guru menyuruh untuk tertib, saat guru meminta untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita sebagai seorang siswa harus hormat dan patuh terhadap perintah guru. Oke, itu tadi materi hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama yaitu sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Oke, jika sudah hafal, buatlah video kamu membacakan doa untuk kedua orang tuamu. Doanya yaitu Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu aku masih kecil. Oke, untuk yang nomor 2, tugasnya yaitu buatlah video cara izin keluar kelas dengan santun. Boleh video keluar kelas ingin ke kamar mandi, membuang sesuatu, atau ingin bertemu dengan orang tua. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.